karena lahirnya sedikit sehari. Selamat siang semuanya, saya Nurul Bahira Rifai dengan NIM 23095111077 dari Fakultas Kedokteran Hewan Udayana. Pada pagi hari atau menuju ke siang hari ini, kita sedang ada di Peternakan Debangku bersama ownernya langsung. Saya Ibu Jero, biasa dipanggil Ibu Jero di sini. Pada tanggal 25 April lalu, kami mendapatkan kesempatan untuk berkunjung langsung ke Peternakan Debangkung di Bangli yang telah berdiri sejak 2018. Sebelum masuk ke dalam kandang, kami harus disemprot dengan disinfektan broad spectrum agar mengurangi risiko penularan penyakit kepada babi-babi yang ada di kandang. Biosecurity ini juga diterapkan pada kendaraan agen distributor yang mengangkut babi serta untuk sanitasi alat-alat kandang. Ini berawal dari 2 ekor. Oh, 2 ekor. Waktu awal-awal memulai apakah ada kesulitan? Iya, karena kami kan awam waktu itu. Belajarnya otodidak. Beli dulu tanpa kita tahu kayak apa pelihara babi, ternak babi itu kami benar-benar nggak tahu. Jadinya ya belajarnya otodidak aja. Peternakan Debangkung menjual babi pedaging, tetapi jika ada babi betina yang bagus dilihat dari jumlah puting, sikap keibuan, dan kesehatan, maka akan dijual sebagai indukan. Di sini ada kandang kelompok dan kandang baterai. Kandang kelompok yang bentuknya panggung digunakan khusus untuk anak-anak babi yang telah disapih. Biasanya berumur 30 hingga 35 hari. Pada tahap ini, anak babi masih dalam fase adaptasi makan, sehingga terkadang mengalami diare. Penyebabnya beragam, bisa karena perubahan dari susu induk ke pakan padat ataupun karena stres. Dengan model kandang seperti ini, jadi jauh lebih bersih karena fesusnya bisa langsung jatuh ke bawah. Berdasarkan penjelasan dokter hewan W, anak babi di sini disteril saat usia 13 sampai 15 hari. Kami juga berkesempatan untuk melihat langsung dan diajari proses kastrasi oleh dokter W. Sesudah proses kastrasi, babi diinjeksikan antibiotik secara intramuskular di otot leher agar mencegah terjadinya infeksi. Kemudian pada usia 21 hari, anak babi semuanya akan divaksin dengan vaksin kolera atau classical swine fever. Saat ini memang hanya satu jenis vaksin saja yang dilakukan. Kandangnya juga dibagi sesuai tahapan, ada kandang kawin, kandang melahirkan, dan laktasi, kandang setelah disapih, kandang indukan saat periode kering, kandang pejantan, hingga kandang penggemukan atau grower. Ada juga kandang isolasi, tetapi sejauh ini hanya digunakan untuk babi yang mengalami cedera karena ketindihan atau berantem. Babi di kandang penggemukan saat kami datang cukup sedikit karena memang banyak yang sudah terjual untuk Hari Raya Galungan kemarin. Kan kita di sini jualnya panen itu dilakukan setiap bulan. Entah itu jumlahnya berapa, tergantung dari indukan yang melahirkan. Saat galungan itu per kilonya berapa sebenarnya? Harga 55.000. Tahun ini ya, bulan galungan kemarin. Sangat untung. Sangat senang banget. Iya. Selama galungan senang. Pakan babi di peternakan ini merupakan campuran atas 4 bahan, yaitu probiotik, tepung jagung, dedak, dan konsentrat. Jika tepung jagung berjamur atau kualitasnya kurang, maka akan diberikan anti jamur sebanyak 1 hingga 3 kg per ton. Multivitamin juga diberikan agar nutrisinya terpenuhi. Konsentrat diberikan kepada babi saat masa grower atau penggemukan dan anakan. Indukan umumnya diberikan butir jagung. Pencampuran semua bahan-bahan ini dilakukan dengan mesin. Pada probiotik yang diberikan terdapat Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan memperbaiki keseimbangan mikroba usus sehingga mengurangi kejadian diare pada babi. Probiotik juga bermanfaat bagi pertumbuhan babi. Untuk pakannya kan banyak banget nih. Itu setiap kapan tuh? Setiap bulan. Oh. Setiap bulan, kadang-kadang belum habis 1 bulan, tapi paling maksimal 1 bulan. Tergantung jumlah dari babi yang kita pelihara. Dari jumlah indukan yang melahirkan. Kalau indukan itu kan tetap makannya segitu, karena kan jumlahnya, kalau sekarang kan 40 ekor, jadinya dia makannya tuh pasti tetap. Yang berubah itu kan piglet, karena kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Grower juga, itu yang berubah.
Kalau untuk bulan ini berapa belinya? Dari harga dan jumlah mungkin. Kalau dedak itu saya per bulannya mau di angka 10 juta. Kalau jagungnya di angka 19 sampai 20 juta. Kalau konsentratnya sama 30 juta. Iya. Wow, banyak banget. Kalau total pakan per bulan sih biasanya saya 50 paling minimal. Dalam hal limbah, peternakan debangkung memiliki lahan kosong untuk membuang limbahnya. Bentuknya cekung ke dalam agar bisa menambung limbah cair dan padat. Yang terakhir mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada anak FKH atau calon peternak di luar sana. Kalau buat adik-adik mahasiswa, belajar terus. Jangan pernah malu bertanya. Ini jangan yang setengah-setengah gitu lah. Iya kan? Kalau mau jadi peternak, intinya satu, bersabar. Cuman itu aja sih. Karena kan babi nggak bisa disuruh hamil nggak bisa. Iya. Pasti ada prosesnya. Melahirkan pun begitu. Semua ada prosesnya. Ya, sabar. Jangan ya, udah. Sekian wawancara dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.